Fans, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Iya. Nah, saat ini Bang Ali lagi ngajar. Ini ngajar di SD Mampang Perapatan 02. Mampang Perapatan 02 pagi. Pas banget karena hari ini kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Widih, si Abo dan si Ibeng lagi duel nih. Kira-kira masuk gak ya bolanya? Keren amat kayaknya. Udah kayak timnas aja nih. Supporternya banyak. Nah lo Ibeng, si Abo jadi nangis kan? Ya udah deh, kita balik lagi ke Pak Guru. Oh iya Pak Guru, ngomong-ngomong, agendanya hari ini mau ngapain nih Pak? Nah, hari ini kita bakal ngajak anak semuanya untuk upacara Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Ya, sehingga akhirnya mereka pada paham nih apa sih Hari Kebangkitan Nasional itu, apa aja yang harus dilakuin ya. Nah, nih kalau misalnya kita perhatiin ngapain pada main ya. Astagfirullahaladzim. Siapa nih? Dia nih, Ya, guru. sana. Waduh, ternyata kelakuannya si Abo dan si Ibeng lagi nih. Ayo Pak Guru, kudu diberesin nih, bocah-bocah bandel. Aduh. Nggak boleh begitu, Ibeng. Sini, jangan jauh-jauh, sini. Ini Bang, ini Dengerin dulu. Kepala di baju. Ini yang nendang bola siapa tadi sampai ke jauh. Ini Bang. Enak aja. Main boleh ya, tapi jangan berlebihan. Udah jangan nangis. Iya Pak, ya. Dihapus air matanya. Sebelah sini air mata. Iya. Gini, ini hari ini bertepatan sama Hari Kebangkitan Nasional. Sebenarnya Hari Kebangkitan Nasional itu bangkitnya bukan hanya hari ini, Betul sekali. tapi Benar, setiap Ibeng. hari kita harus bangkit. Begitu buka mata, kita harus semangat. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini siap. Noh, lihat pahlawan-pahlawan kita memperebutkan kemerdekaan luar biasa. Nah, sekarang tugas kita apa? Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, biar tambah cinta, biar tambah paham. Nah, kita punya liputannya nih. Puterin, Bang. Oke siap Pak Guru ganteng. Haha, nih Joy puterin nih ya, yang bikin bangga kita semua nih. Kemenangan tim sepak bola Indonesia dan jersinya yang mendunia. Biar makin cinta dan menghayati Hari Kebangkitan Nasional. Check this out. Ada pemandangan yang berbeda dari Jakarta. Ribuan orang tumpah ruah di pusat kota Jakarta. Media asing menyoroti dan menyebutnya lautan manusia fans. Ada arak-arakan besar atau kirap juara usai perhelatan SEA Games. Mobil khusus ini menyertakan kemenangan atlet sepak bola putra timnas Indonesia U22. Arak-arakan dimulai dari pelataran Gedung Kemenpora menuju Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia, hingga berakhir di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sepanjang perjalanan, banyak supporter yang datang dan tak lupa anak sekolahan, mas-mas dan mbak-mbak kantoran yang berada di sekitar jalur kirap. Mereka juga ikut euforia kemenangan ini, fans. Tim nasional Indonesia berhasil meraih medali emas cabang sepak bola putra pada perhelatan SEA Games tahun 2023 di Kamboja. Indonesia berjaya menumbangkan lawan kuat Thailand pada laga final. Timnas Indonesia U22 menang secara dramatis dengan skor telak 5-2 atas tim Gajah Putih di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh pada Selasa malam tanggal 16 Mei kemarin. Deg-degan banget nontonnya kemarin tuh, fans. Kan rasanya campur aduk, sedih, senang juga. Ya sedihnya karena saya nggak main dan rasa senangnya karena 32 tahun nggak dapat medali emas dan akhirnya kita mendapatkan medali emas. Ini untuk warga masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo merayakan kemenangan dramatis timnas Indonesia U22 ini dengan pesta durian. Dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, terlihat Pak Jokowi nobar bersama sejumlah menteri dan pejabat lainnya yang ikut kunjungan kerja ke Medan. Pak Presiden tertangkap kamera senang bukan kepalang saat menyaksikan timnas Indonesia mencetak gol kemenangan. Pak Jokowi terlihat asik nih menyantap durian sambil berbincang santai dengan Pak Pramono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi selepas laga usai.
sangat happy banget. Karena Indonesia Thailand 5-2. Yang saya sampaikan kemarin kan, mental pemenang, mental juara itu memang kelihatan sekali ada. Main tanpa beban mental. Tapi ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk jadi juara di Asia Tenggara. 32 tahun kita nunggu. Alhamdulillah, prestasi ini patut dibanggakan fans. Ini bisa jadi tonggak kebangkitan sepak bola nasional kita. Pas banget nih momennya dengan Hari Kebangkitan Nasional fans. Dunia olahraga memang kerap kali membawa nama Indonesia ke dunia internasional, fans. Tapi bukan cuma pemainnya aja nih. Bahkan, sports apparel atau pakaian olahraga asal Indonesia ini juga ternyata sudah mendunia loh. Bagi penggemar bola, ini pasti tahu dong kalau sejak 2020 lalu, jersey atau seragam timnas Indonesia ini resmi disponsori oleh brand asal Indonesia yaitu Mills. Sebagai brand lokal yang baru berdiri di tahun 2018, hal ini tentunya jadi sebuah pengakuan dan pencapaian nih bagi brand dalam negeri loh fans. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya, para pemain Garuda Muda selalu menggunakan brand-brand ternama dunia sebagai jersey resmi bagi timnas. Orang-orang yang kerja di produk olahraganya itu adalah bisa jadi brand yang sponsori timnas ataupun PSSI itu kalau buat saya pribadi memang sudah mimpi dari dulu. Ya, jadi ya suatu kebanggaan lah. Dengan masuknya Mills ke timnas ini udah memberikan banyak semangat ya, jadi role model lah untuk pada brand-brand lokal kita untuk berani tampil. Jadi sebenarnya kita negara produsen, kita bisa memproduksi dengan kualitas yang sama dengan mereka, bahkan memang mereka beberapa brand juga produksi di sini. Jadi kita harusnya bisa untuk tampil maju, lebih berani lah menampilkan diri untuk brand-brand lokal kita yang sebenarnya kualitasnya itu saya yakin nggak kalah lah. Setiap musimnya, Mills memasok atribut utama timnas nih fans, baik jersey home ataupun away. Penggunaan jersey buatan lokal oleh timnas ini tentunya bukan cuma membanggakan di tanah air aja nih fans, tapi juga di dunia internasional. Pasalnya, jersey ini selalu digunakan dalam setiap pertandingan, baik di dalam ataupun di luar negeri. Pastinya, sebuah kebanggaan dong bisa memamerkan karya anak bangsa ke mata dunia. Tapi bukan cuma itu aja nih fans. Brand lokal ini ternyata juga sudah melebarkan sayapnya ke luar negeri loh fans. Setelah sukses di dalam negeri, Mills kemudian memperluas pasarnya hingga ke Eropa, tepatnya Inggris. Sejak 2021, Mills bekerja sama untuk menjadi sponsor resmi klub Liga 2, Liga Inggris Tranmere Rovers. Meski buatan dalam negeri, produk jersey Mills ini nggak kaleng-kaleng loh fans. Setiap detail pra hingga pasca produksi benar-benar melalui proses yang mumpuni. Standar kualitas yang ditetapkan pun ini merupakan standar Eropa. Gak heran soalnya Ahau, CEO Mills Indonesia, sudah berkecimpung di bidang apparel olahraga Eropa sejak 30 tahun lalu. Jelas dong pengalaman ini nggak usah diragukan lagi. Buktinya nih fans, sejak menjadi sponsor resmi dari klub Tranmere Rovers, Mills kini telah mengikat kontrak selama 5 tahun loh. Bukan cuma itu aja, bagi Mills, bukan hanya kualitas jersey yang jadi syarat mutlak menjadi sponsor timnas maupun klub-klub dalam dan luar negeri, namun juga servis yang diberikan bagi customer apparel mereka. Wah, keren. Ini enak. Ini tempe nih, enak. Ini tempe buatan ibu aku, tahu. Makanan yang sehat nih. Nah, ini yang dibilang kamu ayam crispy. Oh, ini ayam skripsi? Bukan, crispy. Oh, crispy. Iya. Olahraga. Kepada duduk. Nah, semangat, ayo. Nah, semangat ya. Oke. Widih, Pak Guru Ali, dari tadi jalan-jalan mulu. Ngajarnya kapan, Pak? Lagi mantau anak-anak muridnya kali ya, Pak ya? Itu kenapa itu Pak Guru? Si Abau dan Ibeng kayaknya berantem lagi tuh, Pak. Waduh, harus segera dikondisikan tuh, Pak. Lagi. HP aja jadi masalah hidupnya. Ini buatan ibu aku. Apa sih? Oh, Apa sih? Merek terus.
Apa sih berantem aja? Duh, si Abo ini cengeng ya. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. kan, Ibeng Pak. juga nih, gangguin mulu temennya sih. Mengatai, Pak. Coba lihat. Jangan nangis. Nggak semua masalah diselesaikan dengan nangis. Ya laki-laki nggak boleh nangis. Di sini tempenya macem-macem ya. Ada tempe kering digoreng. Ada tempe orek. Ada tempe sayur. Itu kesukaan aku, Pak, naik tempe. Ada tempe bacem. Semuanya tempe nih. Terus masalahnya apa? Iya. Makanya cuma tempe doang. Kayak aku dong makannya ayam crispy. Ayam crispy bukan skripsi. Jangan salah sangka dulu. Yang namanya tempe ini vitaminnya banyak, Nah, terutama itu. proteinnya banyak. Waduh si Ibeng, masa nggak tahu sih kalau tempe itu mengandung banyak banget manfaat yang baik bagi tubuh kita? Ya, Dan tempe itu ini enak pun kesukaan udah aku. mendunia. Jangan sembarangan. Kasih paham, Pak, ya, Bang, Justru Pak. di luar negeri apalagi di Jepang loh, ini mah mahal banget harganya. Melebihi dari harga daging, apalagi ayam. Iya. Karena manfaatnya banyak, proteinnya banyak. Pasti penasaran kan? Pengen tahu bahwa tempe ini sebenarnya udah mendunia. Oh, kasih paham, Pak, ya, Bang, Pak. Kasih paham. Nggak kalah sama ayam crispy. Dia gak tahu nah, terus. Ini dia nih, Bang Joy. Puterin Bang. Sikat Bang. Oke deh Pak Guru, kita kasih lihat nih ya makanan-makanan Indonesia yang mendunia. Kamu pasti nggak nyangka deh. Kuy, dilihat nih ya. Yang ngefans sama tempe, buruan ngumpul nih fams. Pagi ini kita punya banyak info nih soal makanan favorit kamu nih fams. Entah kalimat apa lagi buat menggambarkan eksistensi tempe. Dari soal rasa, nutrisinya, sampai jadi idola di mancanegara. Karena kayak nutrisi, banyak ahli menyebutkan sebagai superfood. Masih ingat kan fams? Beberapa tahun lalu sampai ada warga negara Inggris yang bela-belain belajar membuat tempe di Indonesia. Kemudian dia jualan tempe di kota London. Udah gitu, ternyata bule-bule di Inggris sana pada suka sama olahan tempe hasil kreasi Mas William Mitchell ini fams. Ada lagi nih, kisah Pak Rustono fams, pria asal Grobogan, Jawa Tengah yang dijuluki sebagai rajanya tempe di Jepang. Dari usaha tempenya di negeri Sakura, Pak Rustono ini berhasil mempopulerkan tempe yang asli Indonesia hingga ke 3 benua. Karena itulah fams, Pak Rustono sampai bikin slogan, kalau tempe adalah persembahan dari Indonesia untuk dunia. Widih. Perpaduan rasa yang nikmat dan nutrisi yang juara membuat tempe ini punya prestasi sebagai salah satu superfood di dunia. Kalau mau bukti nutrisi tempe ini nggak kaleng-kaleng, lihat aja nih yang satu ini nih fams. Kamu pernah makan burger kan fams? Sekarang ada nih burger dari tempe yang sengaja dibuat untuk para vegetarian alias pemakan sayuran. Tampilannya sih sekilas sama dengan burger pada umumnya. Bedanya, sumber protein yang terkandung di dalamnya ini berasal dari tempe. Jangan salah ya fams, antara tempe dan daging sapi boleh diadu kok nutrisinya. Dalam 100 gram daging sapi, kandungan proteinnya beda tipis sama tempe. Tapi kandungan lemak pada tempe lebih sedikit, hampir 50% dari daging sapi. Oke fams, kita balik lagi nih ya ke cerita si Pak Guru Ali yang selalu sabar ngadepin murid-muridnya yang nakal kayak si Abau dan si Ibeng. Widih, Bow, keren banget tuh sepatunya. Pasti keluaran terbaru ya. Mantep fams. Katanya si sepatu Abau ini made in Indonesia nih. Widih, bangga deh. Sepatu made in Indonesia, bos. Nora. Itu buatan luar negeri yang bikinnya bule-bule. Ah, itu nggak bangga. Kita harus bangga buatan Indonesia, boy. Nora. Enggak, bagusan ini. Ya ampun, Bo. Nangis lagi nih. Aduh, kalau gini sih, kudu Pak Guru lagi nih yang turun tangan. Masuklah, Pak Guru. Ada yang nangis tuh. Ada yang berantem pasti nih.
Bapak. Pak ini Pak. Ibang injek sepatu ke. Kamu jangan begitu dong jadi orang. Bapak itu keinjek, Pak. Lihat dia nangis nih. Keinjek, Pak. Nggak boleh. Orang itu kalau misalnya berteman itu nggak boleh kayak gitu. Sekolah di tempat yang sama sampai nangis begini. Walaupun badan kamu gede, kamu nggak boleh zolim sama yang kecil. Ini keinjek Pak. Hush. Aduh. Pak Guru Ali, nggak salah tuh. Malah Pak Guru yang nginjek kakinya si Abau. Ya udah Pak, kasih pemahaman dikit tuh bocah-bocah. Kalau kita harus bangga dengan buatan Indonesia, support your local product, fams. Iya, sini dengerin saya ya. Ya, Pak. Kita itu sebagai anak bangsa Indonesia harus cinta produksi dalam negeri. Iya harus bangga ya Pak ya. Kenapa kita cinta produksi dalam negeri? Karena sepatu produksi Indonesia kualitasnya nggak kalah sama yang di luar-luar sana. Kualitasnya itu sangat luar biasa. Bahkan sekarang kita udah ekspor sepatu juga ke luar negeri. Iya, makanya nggak tahu aja kan. Entah kalau udah tahu tambah sayang tambah cinta. Ya. Nah, jadi sepatu kita ini sudah mendunia. Made in Indonesia. Iya made in Indonesia dong. Nah, sekarang kita punya liputannya nih. Ya, kita punya liputannya. Ya, Bang Joy, udah siapin liputannya kan? Ah, puterin deh Bang. Wets, siap Pak Guru ganteng. Gas! Ngantrinya jos. Bukan fams. Yang ini bukan antrian sembako ya, melainkan antrian sepatu kekinian yang lagi hits banget. Namanya sepatu Kompas. Tapi jangan salah, meski dari model dan namanya terkesan internasionale, tapi nyatanya produk satu ini 100% Indonesia, fams. Yoi banget kan tuh. Sepatu Kompas kini memang jadi incaran hampir semua kalangan. Gak cuma muda-mudi kekinian, tapi juga para seleb tanah air. Bahkan hingga level menteri loh, fams. Menteri BUMN Erick Thohir jadi salah satu yang ngefans nih sama brand asal Bandung ini. Bahkan Mas Menteri sampai nge-upload foto dirinya menggunakan Kompas di akun sosial medianya loh. Yang gak kalah hits juga nih, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan baru-baru ini kedapatan memakai sepatu Kompas berwarna biru saat mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Lampung. Hits banget nih Pak Menteri. Nah, kalau yang jadi fans numero uno Kompas sih udah jelas nih, Mbak Najwa Shihab nih fans. Dalam berbagai kesempatan, Mbak Nana, panggilan akrabnya, seringkali memakai produk-produk keluaran Kompas fans. Bahkan Kompas ini dia sempat menghadiahkan desain khusus sepatunya untuk ulang tahun programnya Mbak Nana loh. Ini sih bukan fans lagi, tapi ikrip ya fans. Puas menguncang tanah air, gebrakan brand yang telah eksis sejak tahun 1998 ini ternyata nggak cukup di dalam negeri aja nih fans. Belakangan, sepatu Kompas ini makin melebarkan sayapnya hingga ke luar negeri dengan melakukan kolaborasi dengan brand asal Jepang, F-Rabbits. Kolaborasi ini melahirkan berbagai produk, mulai dari sepatu, baju, hingga tas. Yang bikin makin WOW lagi nih, ternyata antusias terhadap sepatu ini nggak cuma berlaku buat warga plus 62 aja loh fams. Saat pertama kali launching di Jepang, antrian untuk produk Kompas featuring F-Rabbits ini juga bikin menganga. Gak cuma itu aja fams, selain berkolaborasi dengan brand luar negeri, Kompas juga berkolaborasi dengan band rock asal Australia, Tame Impala, dan band rock asal Norwegia, Boy Pablo. Wah, ini baru nih karya anak bangsa yang mendunia. Kita pengen kolaborasi kita itu nggak cuman tempel brand aja, kayak misalnya kita kolaborasi sama Tame Impala, ya udah kita ambil logonya, kita beli lisensinya, plug udah selesai gitu. Kita pengen, kita mau denger nih apa sih kalau misalnya si band ini pengen bikin sepatu kira-kira apa, pengen jadinya kayak gimana warnanya, terus habis itu konsepnya. Makanya kita setiap kolaborasi pasti harus berdiskusi sama band tersebut gitu. Menariknya nih fams, sepatu Kompas ini bukan hanya menawarkan produk bagi customernya aja, namun juga berbagi pengalaman dan cerita di balik sepatu ini, sehingga menghadirkan kedekatan antara pelanggan dan produsennya. Mungkin waktu itu memang momentum sneakers ya, terutama sneakers, terus brand lokal tuh juga kayak mungkin masih bisa dihitung lah gitu beberapa gitu.
Terus akhirnya kita muncul dengan konsep rebranding itu, dengan histori yang kita bawa, sama setiap perilisan tuh kita selalu ada cerita gitu. Misalnya rilis A gitu, kita selalu ceritain tuh kenapa kita bisa berkolaborasi sama si A, terus kenapa si konsep desain jadi sepatu, itu kita selalu ada tuh di setiap perilisan. Jadi mungkin akhirnya orang tuh selalu nunggu gitu, Kompas tuh mau bercerita apa lagi gitu. Brand-brand lokal kini memang semakin merajai pasar fashion dalam dan luar negeri nih fans. Kualitas dan desainnya juga nggak kalah loh dari brand-brand kenamaan dunia. Kita selalu melakukan hal yang standar pada produk kita sendiri. Dan FYI kayak di Indonesia sendiri kan salah satu produsen terbesar di dunia untuk sepatu sendiri, produk sepatu. Jadi kayak kita di support di lingkungan industri yang punya standar internasional juga. Jadi di setiap produksi produk yang kami masalkan, kami selalu melalui proses quality control dari raw material sampai ke building proses finish good-nya. Fans, produk lokal kita sebenarnya telah mampu menembus pasar dunia. Meskipun banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa produk impor lebih mendunia dan memiliki reputasi tinggi. Namun, produk lokal kita juga nggak kalah saing dan tentunya sebuah kebanggaan tersendiri loh fans. Gimana fans? Jangan ragu memakai produk karya anak bangsa ya. Yuk, jadi bagian dari perubahan dengan mendukung produk lokal dan meraih pengakuan di mata dunia. Fams, berhubung masih dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, Pak Guru Ali mau ngajarin murid-muridnya nih tentang beragam makanan Indonesia yang mendunia. Kira-kira apa aja tuh Pak Guru? Yuk, kita lihat dari sebelah sini ya. Ini makanan bukan sembarangan makanan ini. Proteinnya banyak banget. Tapi kadang-kadang dianggap makanan yang biasa-biasa aja. Ya, ini tempe sama tahu. Nah, sebelah sini ada apa? Rendang ini semakin dimasak, semakin lama, semakin 2 hari, 3 hari semakin enak. Bumbunya semakin ngeresep. Disitulah kehebatan masakan Indonesia. Nah, yang sebelah sini ada apa nih? Gila, malah bercanda aja. Ini Pak Iben, Pak. Orang jelek. Main salah-salahan. Sekarang sebutin aja, sebutin. Ya, dia nangis lagi. Lagian, orang lagi diterangin semuanya. Malah bercanda. Sekarang gini, kita uji. Ya, nyimak nggak? Coba sebutin ya, makanan apa? Makanan kita. Makanan kita, M-A-M-A-K-A-N. Makan, N-A-N, makanan. Makanan. Indonesia. Ya. Ayam skripsi, Pak. Makanan Indonesia. Ayam skripsi. Berarti ini ayam sekolah ya? SMP, SD, kuliah, skripsi. Kagak ada ayam skripsi. Yang ada ayam crispy. Kalau ayam crispy itu ya bukan buatan Indonesia. Itu buatan luar. Ya, makanya kalau dikasih tahu itu yang dengar. Ya. Ya, Pak, jangan banyak juga, Pak. Ya udah. Sekarang kita mau tonton nih, ya. Biar semuanya pada paham, semakin cinta, semakin sayang dengan makanan-makanan Indonesia. Ya, kita puterin yang satu ini. Yuk. Tuh kan, dimarahin Pak Guru kan? Makanya, kalau di kelas itu jangan bercanda. Dengerin Bapak Ibu Guru kalau lagi ngajar ya. Ya udah deh kalau gitu, Fems. Kita lihat makanan Indonesia yang mendunia lainnya ya. Fems, beberapa makanan khas Indonesia diakui sebagai makanan terenak di dunia. Penasaran apa aja kuliner khas Indonesia yang mendunia? Yang pertama adalah rendang.
Rendang, hidangan daging lezat asal Sumatera Barat ini kembali dinobatkan sebagai makanan terbaik dalam 50 makanan terbaik dunia versi CNN yang diterbitkan pada Juli 2017 silam. Makanan yang kedua adalah nasi goreng. Sama seperti rendang, nasi goreng khas Indonesia juga berhasil menjadi makanan terenak di dunia menurut rilis media internasional pada tahun 2017. Nasi goreng diakui sebagai makanan Indonesia. Perbedaan nasi goreng di Indonesia dengan negara lain adalah penggunaan kecap yang lebih manis, rasa yang lebih pedas, dan penambahan bawang goreng. Yang ketiga adalah sate. Fams, sate merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang juga masuk dalam daftar 50 makanan terlezat di dunia versi media internasional tahun 2017. Hidangan yang umumnya menggunakan daging kambing dan ayam ini memiliki cita rasa yang lezat dan menggugah selera. Lalu ada juga soto fams. Soto menempati posisi keempat dari 20 hidangan sup terbaik di dunia versi CNN. Soto ayam khas Indonesia umumnya dihidangkan dengan rempah-rempah lezat seperti kunyit segar, kayu manis, serai, dan daun jeruk yang berpadu untuk menciptakan aroma dan rasa yang menggugah selera fams. Soto ini diketahui juga dicintai di Singapura, Malaysia, hingga di Suriname yang jauh di Amerika Selatan dan menjadi salah satu makanan Indonesia yang diakui sebagai makanan terenak di dunia. Kemudian ada pempek. Dalam daftar lengkap yang dirilis pada akun Instagram Taste Atlas, pada Rabu tanggal 28 September tahun 2022 lalu, pempek menjadi kudapan asal Indonesia dengan skor tertinggi 4,6, sehingga menempati ranking ke-38 di daftar tersebut. Keren gak tuh fams? Kalau hujan, enakan makan pisang goreng sambil nyeruput kopi panas ya. Kepopuleran pisang goreng ini juga menempatkannya di posisi ke-42 jajanan pasar terenak di dunia. Wah, luar biasa kan fams? Sebuah laman panduan wisata dan kuliner dunia, Taste Atlas menobatkan pisang goreng sebagai dessert terenak di dunia fams yang diolah dengan cara digoreng. Pisang goreng asal Indonesia ini berhasil mengalahkan donat bomboloni dari Italia dan churros dari Spanyol yang terkenal itu loh fams. Hebat juga nih si pisang goreng. Tak jauh dari stasiun Manggarai, Jakarta, ada sebuah tempat hidden gems gitu, fams, yang menjual pisang goreng super enak. Namanya pisang goreng tanduk Mpok Nur. Waduh, sekali goreng sebanyak itu. Yang spesial dari pisang goreng ini, apalagi, ya ukurannya, fams. Gede banget. Pisang dibelah dua, sepanjang pisang itu sendiri. Tiap satu wajan ini mampu menggoreng 70-100 pisang sekaligus loh fams. Kalau 3, ya hitung aja sendiri. Sekali goreng bisa buat makan satu RT tuh kayaknya tuh ya. Itu baru sekali goreng fams. Kalau seharian, warung ini bisa menggoreng lebih dari 5.000 pisang goreng fams. Sadis. Kalau sudah 15 menit di dalam wajan dan warnanya berubah kecoklatan, itu tandanya pisang goreng udah matang fams. Segede gini harganya cuma Rp3.000 aja nih per buahnya nih fams. Yaudah, langsung aja nih, datang ke sini ya, beli, terus cicipin deh, borong kalau perlu. Widih, udah kumpul di lapangan aja nih. Pasti habis selesai upacara menyambut Hari Kebangkitan Nasional ya. Mantap. Terus dilanjutin acara apa nih? Ya, kita akan memberikan appreciate atau penghargaan kepada adik-adik kita yang berprestasi. Kita juga punya juara Olimpiade makan kerupuk. Jatuh kepada Iben. Oh iya, Allah ya. Baik, ini makan kerupuk harus terus dilestarikan ya. Jadi tetap laku kerupuknya. Dan yang selanjutnya masih ada lagi juara Olimpiade balap karung. Ini diraih oleh Abo. Ya, baik, alhamdulillah. Ini yang
Wah, biar bandel, Abo dan Ibeng ini ternyata berhasil loh menyambut juara juga nih, Fems. Keren! Tepuk tangan dulu dong! Biar mudah-mudahan bandelnya bisa dikurangin, biar prestasi yang makin jos. Untuk itu, kalian harus tetap semangat menjadi anak-anak Indonesia yang bisa membanggakan bangsa dan negara ini. Fems, Hari Kebangkitan Nasional adalah cermin dari semangat perjuangan bangsa. Hari yang mengingatkan kita akan semangat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Maka dari itu, mari terus berjuang, menjaga kebersamaan, dan memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dan baik, kita yang mengucapkan sama-sama, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari bangkit bersama. Pagi ini